Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi ba'athani bil haqqi nabiyya ma min 'abdin razaqahu Allahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya dapat kita berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salat zuhur berjamaah dan diteruskan dengan pengajian agama. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Semoga perkumpulan kita pada siang hari ini selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang berpasang-pasangan. Apabila satu dilaksanakan yang lain tidak, maka Allah tidak akan menerima kedua-duanya. Yang pertama ayat Al-Quran yang berbunyi aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Apabila orang hanya mendirikan sholat tetapi ia tidak menunaikan zakat, maka sholatnya dan zakatnya tidak diterima oleh Allah.
karena turunnya ayat ini bersamaan. Sebaliknya, apabila orang hanya menunaikan zakat tetapi tidak mendirikan sholat, pun zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya wajib dilaksanakan dengan sempurna. Bahkan banyak di masa kita sekarang orang yang hanya sholat tetapi tidak mendirikan sholat. Ini yang dikatakan seorang tabi'in yang bernama Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-musallun kathir wal muqimuna shalah qalil. Orang yang sembahyang banyak, tapi orang yang mendirikan sembahyang itu sangat sedikit. Sedangkan perintah Allah di dalam Al-Quran, dirikan sholat. Sedangkan untuk mendapatkan kedudukan orang yang mendirikan sholat itu wajib mengetahui rukun syaratnya, perkara yang sunat dan perkara yang merusak ataupun yang membatalkannya. Apabila orang mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan ruang lingkup sholat, barulah ia dikatakan sebagai orang yang mendirikan sholat. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, Allah malahan mengatakan fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang, alladzina hum an sholatihim sahun, yang di dalam sembahyangnya banyak kelalaian dan kelupaan. Tapi tidak ada satupun ayat yang Allah katakan celaka bagi orang yang mendirikan sholat. Tapi Allah menegaskan fawailun lil musallin. Nah, di sini kita perlu mengkaji bagaimana cara untuk mendirikan sholat, dan itu ayat yang pertama yang Allah turunkan berpasang-pasangan. Apabila satu dilaksanakan, yang lain tidak, maka kedua-duanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, atiullah wa atiur rasul, taati Allah dan taati Rasul. Apabila orang yang hanya mentaati Allah tapi tidak mentaati Rasul, ketaatannya pun tidak diterima. Atau sebaliknya, orang hanya mentaati Rasul tetapi tidak mentaati Allah, kedua-duanya pun Allah tolak. Karena apa? Karena ayat ini turun secara berpasang-pasangan. Kemudian ayat yang ketiga yang turun secara berpasang-pasangan, anishkurli wali walidaika. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Apabila orang hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, maka Allah tidak akan menerima. Sebaliknya, orang yang hanya bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua tapi ia tidak bersyukur, murka, mengerjakan pekerjaan atau perbuatan yang dimurkai oleh Allah, pun Allah tidak terima rasa syukurnya kepada kedua orang tuanya. Kedua ayat ini turun secara berpasang-pasangan, dan inilah salah satu daripada tema pelajaran kita pada siang hari ini, berbakti kepada kedua orang tua. Pernah di masa Nabiullah Musa alaihi salam, ketika Nabiullah Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam munajat Nabiullah Musa meminta kepada Allah,
Allahumma arini jalisi fil jannah. Kata Nabi Musa, ya Allah, perlihatkanlah, pertemukanlah aku dengan teman sekedudukanku di surga. Ketika Nabi Allah Musa meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dan mempertemukan teman sekedudukan di surga, Nabi Allah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk datang ke satu daerah, satu kampung, yang di kampung itu kata Allah ada seorang pemuda yang menjual daging. Pemuda penjual daging itulah yang akan menjadi teman sekedudukanmu di surga nanti. Maka Nabi Allah Musa pun akhirnya berangkat ke tempat tersebut dan diperhatikan oleh Nabi Allah Musa. Ternyata di pasar kampung yang dimana Nabi Musa Allah perintahkan, di pasar itu hanya ada satu orang laki-laki penjual daging. Nabi Allah Musa memperhatikan perilaku atau perbuatan laki-laki tadi, apa gerangan yang menyebabkan laki-laki tersebut menjadi teman sekedudukan di dalam surga. Diperhatikan oleh Nabi Allah Musa. Kalau ada pembacaan berzikir sambil penjualan, kada juga selesai penjualan tutup pasar mulai ke rumah, sekalinya di satu wadah ada semacam bakul ganal. Di dalam bakul itu ada ibunya yang sedang berbaring, yang sudah tidak mampu lagi bangun dan berduduk. Diperhatikan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Allah Musa pun meminta kepada laki-laki tadi agar menjadi tamunya. Laki-laki tersebut pun mempersilahkan, silahkan engkau jadi tamuku dan ikutlah masuk ke dalam rumahku. Dan laki-laki ini pun tidak mengetahui bahwa orang yang menjadi tamunya itu adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Maka setelah sampai di rumah, laki-laki tersebut mengangkat orang tuanya yang ada di dalam wadah tadi, diangkat, kemudian dimandikan. Selesai dimandikan, dipakaiani, kemudian dimasakkan makanan. Setelah makanan tadi masak, kemudian dimasukkan ke dalam mulut orang tuanya. Seraya orang tua laki-laki tersebut setiap kali suapan makanan yang dimasukkan oleh anaknya sambil berdoa. Bila sudah makanan tadi masuk untuk berdoa, diperhatikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, mulut orang tua laki-laki tersebut berdoa, dan Nabi Musa pun sempat mendengar doa daripada orang tua laki-laki penjual daging. Setiap kali satu suapan yang masuk ke dalam mulutnya, ia mendoakan anaknya, Allahumma ij'al ibni hadza jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini nantinya teman sekedudukan Nabiullah Musa di surga. Diperhatikan oleh Nabi Musa terus, setiap kali satu suapan yang masuk kepada mulut orang tua tersebut, ia selalu mendoakan anaknya, Allahumma ja'al ibni hadza jalisa Musa bil jannah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini nanti teman sekedudukan Nabiullah Musa di surga. Maka selesai makan, kemudian
Nabiullah Musa alaihi salam memberikan kabar gembira kepada pemuda tersebut. Jadi ujar Nabiullah Musa alaihi salam, absyir ayyuhar rajul, gembiralah engkau hai seorang laki-laki, bahwa aku adalah Nabiullah Musa yang diutus oleh Allah kepada engkau untuk memberikan kabar gembira bahwa engkau nantinya akan menjadi teman sekedudukanku di surga. Sebab apa? Sebab kebaktian kepada orang tuanya. Nah, di sini pelajaran bagi kita, jangan sampai kita yang masih memiliki orang tua atau keduanya, berarti kesempatan kita untuk meraih rahmatnya Allah, untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan untuk masuk ke dalam surga itu pintunya terbuka seluas-luasnya selama kedua orang tua kita masih hidup dan kita berusaha untuk berbakti kepada keduanya, karena lorong pintu untuk masuk ke dalam surga terbuka lebar. Dan inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Setiap habis sholat 5 waktu kita diperintahkan oleh Allah mendoakan kepada kedua orang tua, memintakan ampun untuk diri kita dan memintakan ampun kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku, dan ampuni pula ya Allah dosa dan kesalahan kedua orang tuaku, dan sayangi ya Allah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Ada pepatah yang mengatakan kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Jadi hendaknya kita gunakan waktu apabila orang tua kita masih hidup, maka usahakan agar kita berbakti kepada keduanya, karena selama kita berbakti kepada kedua orang tua, pintu keberkahan hidup di dunia dan keselamatan serta kebahagiaan di negeri akhirat pun akan kita dapatkan. Sebaliknya orang yang menyakiti atau menjengkelkan hati orang tuanya, nah ini ancaman keras yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada pernah menceritakan, walaupun orang itu ahli ibadah, walaupun orang itu dimisalkan suka menuntut ilmu, tetapi ia menyakiti hati orang tuanya. Nah, di sini letak kemurkaan Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang yang dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya kecuali dengan sebab kebaktian kepada kedua orang tua. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah menceritakan di hadapan para sahabatnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di masa dahulu, di masa Bani Israel, seorang laki-laki yang ahli di dalam ibadah, bahkan kebanyakan waktunya pun digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ia mencari tempat khusus untuk beribadah kepada Allah, dan orang tuanya pun mengizinkan. Tapi lama kelamaan berjalannya waktu, hari
berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Maka laki-laki tersebut dalam riwayat dikatakan namanya Dzuraid. Nah, Dzuraid ini karena sudah sekian lama tidak pulang ke rumah, orang tuanya pun rindu. Mamanya keganangan, lalu orang tuanya tadi hendak menjenguk bagaimana keadaan anaknya. Ketika sampai di depan rumah yang dimana Dzuraid menjadikan tempat ibadah, di depan pintu sang orang tua sambil mengetuk pintunya, sambil memanggil anaknya di depan pintu. Nah, jadi sang ibu pun memanggil Dzuraid, Dzuraid, karena di masa Bani Israel itu belum ada diajarkan salam. Yang ada salam itu hanya di masa kita umat Islam. Di masa dahulu, di masa Bani Israel tidak ada ajaran tentang salam. Jadi sang ibu sambil memanggil Dzuraid, anak kesayangannya, sang Dzuraid pun dikala itu di dalam ibadah, dalam sholat. Dikala di tengah-tengah sholat itu ia bimbang apakah menjawab panggilan orang tua atau meneruskan sholat. Sampai-sampai di dalam hati ia mengatakan, ya Rabb, ummi am sholati. Ya Allah, apakah aku perkenankan panggilan ibu atau aku teruskan sholat? Tapi Dzuraid adalah orang ahli ibadah, sedikit dalam menuntut ilmu, hingga ia mengambil kesimpulan untuk meneruskan sembahyang, tidak memperkenankan panggilan orang tua. Nah, inilah bahayanya apabila orang banyak beribadah tapi sedikit ilmu. Padahal di dalam Islam menjawab panggilan orang tua itu wajib. Nah, menjawab panggilan orang tua itu wajib. Sedangkan sholat yang dilakukan hanya sholat sunat, wajib kita membatalkan sholat apabila orang tua memanggil. Tapi beda di masa sekarang. Di masa sekarang banyak anak yang ketika orang tuanya memanggil padahal tidak di dalam sholat, hanya sedang asik bermain, main HP. Kanakan wah ini asik main HP di kiau kuitan, sekalinya jawabannya apa? Bore pian main. Nah, bore jawabannya belajar di mana bahasa bore itu? Padahal menjauh panggilan orang tua, ulun mendengar jamaah pian tu bore benar. Nah, ini pendidikan yang tidak diajarkan di dalam Islam, bahkan malahan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, tapi sebaliknya murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka raihlah ridha kepada ridha kedua orang tua. Tapi sebaliknya, apabila Allah murka, bila kedua orang tua murka, disitulah penyebab daripada kemurkaan Allah kepada kita. Nah, ini Dzuraid ia meneruskan sholat, tidak memperkenankan panggilan orang tuanya. Orang tua jauh-jauh datang ingin menjenguk anaknya, tapi Dzuraid malahan tidak memperkenankan panggilan ibunya dan ia meneruskan sembahyang. Nah, di waktu itulah kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hadapan para sahabatnya, Dzuraid pun meneruskan sembahyang hingga dari mulut orang tua
ada semacam kata-kata yang tidak baik. Nya bila kuitan tu sarek mendoakan yang tidak baik, capat kabulnya. Jadi di waktu itu ibunya Dzuraid berdoa, ya Allah, jangan matikan anakku kecuali bertemu orang yang tidak baik. Nah, ternyata doa sang ibu pun Allah perkenankan. Dzuraid tadi ia beribadah di tempat yang sepi. Nah, di waktu itu ia dipertemukan dengan seorang perempuan. Perempuan tadi berpura-pura untuk meminta tempat kenaungan karena Dzuraid sedang asyik beribadah. Tiba-tiba dari luar rumah ada seorang perempuan yang berpura-pura minta tempat kenaungan. Dzuraid pun akhirnya membukakan pintu dan dipersilahkan perempuan tadi naik. Ternyata ini perempuan menggoda Dzuraid, ya istilah bahasa kita ini semacam pelacur. Perempuan tersebut melepaskan seluruh pakaiannya hingga agar Dzuraid melayani keinginannya. Tapi Dzuraid karena orang ahli ibadah, nah ini hebatnya ahli ibadah itu memiliki maunah. Arti maunah itu pertolongan daripada Allah agar ia terjaga daripada perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan zina. Dzuraid ketika melihat perempuan tadi melepaskan seluruh pakaiannya, ia semakin berzikir kepada Allah dan memejamkan matanya. Rupanya perempuan itu karena merasa tidak dilayani oleh Dzuraid, akhirnya ia keluar. Oh, Dzuraid bahari, Dzuraid wah ini lambat dengan nang istilah nang bepakaian, nang betilanjang, nang bepakaian dia dilepasnya. Nah, tapi Dzuraid adalah seorang ahli ibadah hingga Allah jaga, Allah pelihara. Berkat ia orang yang ahli ibadah, Allah pelihara daripada perbuatan dosa tertentu zina. Akhirnya perempuan tadi pun keluar dari rumah Dzuraid setelah ia memakai pakaiannya dan ia melakukan perbuatan zina di luar rumah Dzuraid. Setelah berzina perempuan tersebut dan hamil, mengandung. Setelah hampir kelahiran anak perempuan tersebut, ia mengumumkan kepada penduduk kampung yang dimana Dzuraid beribadah, wahai penduduk kampung, ketahuilah ini anak yang di dalam perutku ini adalah hasil daripada perbuatan Dzuraid kepadaku. Penduduk kampung ketika mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut, langsung penduduk kampung datang dan meruntuh tempat ibadah Dzuraid. Dzuraid pun tidak mengetahui apa penyebabnya. Jadi ujar Dzuraid, apa penyebabnya kalian wahai penduduk kampung menghancur tempat ibadahku? Nah, akhirnya penduduk kampung pun bawa perempuan itu. Tuh perempuan sedang dalam keadaan hamil dan ia mengaku bahwa anak yang ada di dalam kandungannya itu hasil perbuatan engkau. Nah, ujar Dzuraid, baik, kita buktikan nanti setelah kelahirannya. Maka di waktu melahirkan perempuan tersebut, dibawa oleh penduduk kampung bayi tersebut. Nah, ini kan istilahnya hendak mengetahui anak siapa nih, pakai tes DNA. Tapi di waktu itu kada ada tes DNA. Dzuraid setelah melahirkan perempuan tersebut, dibawa bayi di hadapannya, seraya ia mengatakan menekan perut bayi tadi. Dan Dzuraid mengatakan, ya gulam, qul man ab, hai bayi, katakan siapa ayah engkau. Nah, inilah salah satu maunah yang diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Bayi nang baru lahir
berbicara dengan izin Allah. Jadi ujar bayi tadi mengatakan, Abah Ulun penjual daging di pasar anu-anu, pasar ini. Nah, jadi itu pengakuan bayinya sendiri. Iya, ayahnya adalah seorang laki-laki penjual daging. Nah, akhirnya penduduk kampung pun meminta maaf, meminta ampun atas kesalahan mereka, meruntuh rumah tempat peribadah dan lain, dan mereka pun siap menggantikan bangunan atau rumah walaupun terbuat daripada emas rumah tersebut. Tapi kata Duraid, biarlah bangun seperti biasa agar kembali aku dapat beribadah kepada Allah. Nah, ini cerita yang diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya karena menjengkelkan hati orang tua. Apabila hati orang tua jengkel, disitulah yang bisa menyebabkan kehidupan seseorang akan sengsara di dunia. Tapi untungnya Duraid sebagai seorang ahli ibadah. Tapi apabila orang berbakti kepada kedua orang tua, disitulah kunci kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil hikmah, manfaat, pelajaran, dan dapat pula kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita dengan ikhlas serta istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat, mati dalam keadaan beriman dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli man bihi salafus salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'tina al-barakah fid dunya wal akhirah wa akhtim lana bis sa'adati wasyahadati wal maghfirah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al anfusana nafsan mutmainnatan dha'i'atan hafizah tu'minu bi liqa'ika wa turda bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa takhshaka haqqa khasyatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtana fardhu 'inda ihtiyajina ilaiha wa la tansahu lana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahim ya aziz ya ghaffar ya rahim ya sattar ya rabbal alamin. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.